Yang masih ingat kemarin materinya sampai Slide 17 yang efisien, Pak. slide Ke yang ke 17, Pak. ini, ini ya. Iya, Pak, ya. Oke ya, kita mulai. Jadi untuk menghitung momen ya, momen di plat lantai dengan penulangan satu arah ya, kita bisa menggunakan koefisien ini ya, koefisien ini. Ini berbeda dengan yang baja kita kemarin ya, untuk menganalisis eh, perhitungan momen di baja kemarin tuh kan itu 1/8 Q ultimate kali L kuadrat gitu ya. Kalau tidak salah seperti ini kemarin kan untuk menganalisis eh, nilai momen ultimate-nya ya, momen ultimate di struktur balok ya, di struktur balok ya. Nah, sedangkan untuk eh, plat lantai ya kita bisa menggunakan koefisien ini ya, koefisien ini ya, di mana nilai untuk momen tumpuan, area tumpuan ya, ini di sini sebelah kiri ini 1/16, di sini 1/9 ya, dikalikan QU pangkat 2 ya, pangkat 2. Sedangkan di sini adalah 1/14 untuk bagian area lapangan ya. Nah, ini untuk eh, plat lantai ya. Jadi berbeda dengan yang balok ya. Sedangkan untuk nanti perhitungan kebutuhan luas tulangannya itu hampir sama dengan analisis perhitungan untuk kebutuhan tulangan balok ya. Jadi plat lantai itu sebenarnya konsepnya sama. Apalagi di sini adalah eh, plat lantai penulangan satu arah ya. Nah, di sini ya. Nah, tinggal nanti dilihat penggunaan koefisien ini ya. Itu apabila misalnya bentangnya hanya satu bentang, ya kita menggunakan yang gambar ini gitu ya. Kalau satu bentang nanti juga dilihat seperti apa jenis tumpuannya ya. Kalau tumpuannya jepit misalnya yang kita gunakan di eh, gambar yang ini ya. Sedangkan untuk jenis tumpuan misalnya tumpuan bebas ya, maka kita menggunakan yang ini ya. Nah, maksudnya kenapa ini satu bentang misalnya gini ya, kita buat sebuah plat lantai mungkin analisisnya atau desainnya hanya satu bentang ya. Kemudian kita mendesainnya penulangan satu arah gitu ya, yaitu misalnya arah seperti ini tulangannya ya di bagian horizontal ini misalnya ya. Nah, maka kita menggunakan yang ini ya, yang ini. Sedangkan kalau yang ini ya, yang dua ini berarti eh, plat atau denah lantainya ya dua bentang ya, misalnya gini ya, misalnya ya. Nah, nanti kita misalnya buat penulangan di area horizontal di sini misalnya ya. Berarti kalau kita lihat potongan dari eh, denah ini gitu ya, maka kita lihat di sini ya potongannya ya. Agak kurang bagus ini ya. Ya. Nah, nah, ini berarti dia plat lantainya adalah ini denahnya ya. Ini tampak sampingnya ya. Sehingga ini adalah dua bentang. Sehingga kita menggunakan yang ini gitu ya. Nah, kalau yang ini misalnya lagi ya, ini adalah tiga bentang, satu, dua, tiga. Berarti mungkin kemungkinan misalnya sebagai contoh gitu ya, bentang kita
tiga buah ya, misalnya dua, anggaplah ruang kelas misalnya ya, ruang kelas. Nah, ini balok ya, balok-balok ya. Hmm. Maka penulangan yang ini satu, dua, tiga ya. Berarti kita menggunakan yang tiga bentang ini ya. Nah ini, nanti tinggal dilihat apakah nanti jenis tumpuannya nanti menerus ya, atau tum, ditumpu bebas gitu, atau di bagian sini cepit gitu ya, cepit atau di bagian sini menerus misalnya gitu ya. Nah yang ini adalah empat, satu, dua, tiga, empat. Jadi nanti tinggal dilihat eh, berapa bentang dari plat lantai kita, misalnya lantai dua gitu ya. Denahnya seperti ini, ruang kelas lah misalnya, atau ruang-ruangan yang banyak ruangnya, yang dimana ada balok-baloknya gitu ya. Jadi kita tinggal menggunakan koefisien ini gitu ya. Nah, nanti tinggal nilainya di bagian tumpuan ya. Ini tumpuan bagian tengah dalam ya. Tumpuan bagian dalam. Ini tumpuan bagian kanan gitu ya. Tepi gitu ya. Ini bagian tengah ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini perhitungan momen ya. Dikalikan nilai Q ultimate-nya ya. Apa ini nilai Q ultimate ini? Kemarin juga kita sudah bahas di baja ya. Di mana Q ultimate ini adalah sebagai contoh ya, yaitu kombinasi pembebanan 1,2 D ya, kemudian 1,6 L beban hidup. Ini beban mati, ini beban hidup ya. Di mana nanti nilai D ini ya kita akumulasi beban-beban yang bekerja pada plat lantai. Contohnya tebal plat lantai ya, tebal plat lantai, kemudian spesi ya, spesi keramiknya ya, kemudian tiga keramik ya. Kalau nanti misalnya di bagian plat lantai ini kita menggunakan plafon gitu ya, kemudian plafon rangka kayu misalnya ya, berapa sini rangka kayu plafonnya per meter gitu. Jadi ditotalkan semua nanti dapatlah nilai beban matinya ya. Kemudian dikalikan 1,2 ditambah ini 1,6, ini adalah sesuai dengan fungsi daripada bangunan ya. Contoh misalnya untuk ruang tinggal ya, dia itu 150 per meter kuadrat ya, atau meter persegi ya. Nah, ini juga nilainya ditentukan oleh peraturan pembebanan Indonesia ya. Nah, ini adalah koefisien lanjutan ya. Di sini ada keterangan ya, kalau di bagian gambarnya di bagian ujungnya adalah tumpuan eh, jepit ya, tumpuan jepitnya kita gunakan ini ya. Kemudian kalau yang ada di tengah-tengah misalnya ini menerus ya, artinya satu kesatuan gitu ya. Di sini misalnya balok, 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 balok gitu ya. Maka itu nanti di kita gunakan yang ini gitu ya. Nanti mungkin dicontoh nanti penggunaan daripada koefisien momen ini ya. Nah, sedangkan ini adalah eh, ketebalan minimum dari plat lantai ya. Jadi kalau kita menggunakan atau mendesain misalnya menentukan setinggi atau setebal apa plat lantai kita ya, sebelum dihitung misalnya untuk penentuan awal. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk menentukan ketebalannya ya. Contohnya misalnya nih ya, jenis tumpuan eh, kiri kanan gitu ya, dua buah tumpuan ya. Seperti yang tadi lah gambar tadi ya, kan. Kemudian kita menggunakan mutu baja ya, misalnya mutu bajanya berapa, kalau misalnya 400, maka rumus untuk menentukan tebal plat lantai itu kita gunakan yang ini misalnya ya, L per 20 ya.
Misalnya tebalnya 4 ya, 4 meter, panjang plat lantai yang akan kita rencanakan yang atau untuk menghitung tulangannya ya, maka kita gunakan misalnya 4/20 ya. Jadi ini bisa kita jadikan eh, sandaran awal gitu atau penentuan awal untuk menentukan ketebalan plat lantai ya. Kemudian kita analisis ya. Setelah kita analisis, nah kalau masih kategori tidak aman maka kita pertebal misalnya ya. Kita tambah dari ketetapan ini ya. Namun kalau sudah pas berarti ya itu sudah itu yang kita jadikan sebagai patokan atau sandaran untuk menentukan tebal dari plat lantainya ya. Nah, selanjutnya adalah untuk tahapan desain plat lantai ya. Tulangan satu arah ini adalah langkah-langkahnya atau tahapannya ya untuk menganalisis atau menghitung kebutuhan dari tulangan plat lantai ya. Nah, langkah pertama adalah yaitu kita menentukan tebal plat lantai ya, seperti tabel yang tadi. Nah, ini tahapan pertama ya, dengan syarat batas lendutan. Artinya, kalau kita menggunakan tabel tadi itu, kita berarti sudah memiliki apa kita sudah memegang standar bahwa nilai tersebut adalah eh, persyaratan batas lendutan. Artinya, ketika kita menggunakan itu, berarti kita sudah mengambil tebal itu nanti hasilnya mempunyai batas izin lendutan gitu ya. Karena apa? Karena eh, apapun itu gitu ya, baik itu eh, untuk lentur maksudnya, baik itu plat lantai maupun balok, pastinya ketika kita pasang suatu struktur pasti dia akan melendut gitu ya, atau eh, terjadi penurunan misalnya gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan standar tadi berarti itu eh, akan nggak dipastikan juga sih. Artinya akan mengarahkan gitulah intinya ya bahwa ketebalan itu sudah nanti mengakomodir lentutan yang terjadi itu nanti hasilnya kan eh, memenuhi lentutan izin gitu ya. Kalau kita menggunakan parameter tadi gitu ya, itu. Walaupun nanti tetap kita hitung ya, misalnya lentutan yang terjadi itu bisa kita hitung dapatkan berapa gitu ya. Karena balok dan plat lantai itu sebenarnya di desain harus memiliki batas izin dendutan pada struktur tersebut gitu ya. Jadi ada rumusnya sebenarnya yang diizinkan. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengontrol lendutan yang terjadi pada balok maupun plat lantai, itu dikhawatirkan nanti lendutan yang terjadi itu melebihi lendutan izin ya, sehingga nanti itu akan berdampak jika lendutannya ya melebihi lendutan izinnya, maka dia bisa berdampak kerusakan komponen pada struktur yang lain pada bangunan tersebut. Contohnya apa? Contohnya misalnya keramiknya akan lepas gitu ya. Kalau kita perhatikan misalnya ada bangunan-bangunan yang plat lantainya patah misalnya gitu ya, lantai 2 gitu ya. Sebenarnya lantai dasar juga bisa. Berarti kalau di lantai dasar berarti tanahnya mengalami penurunan gitu kan. Biasanya kita lihat ada cekungan di eh, lantainya ya. Umumnya di perumahan-perumahan pengembang itu biasanya kayak gitu ya. Apalagi tadi Palangkaraya itu banyak sekali terjadi perumahan-perumahan yang tipe 36, 45 gitu ya. Itu eh, dasarnya itu lantainya terjadi penurunan gitu ya. Nah, itu berarti tanah dasarnya kemarin itu kurang kuat gitu sehingga terjadi penurunan. Nah, kalau di lantai 2 itu sebenarnya juga harus dikontrol itunya, apa namanya, gendutan yang terjadi gitu ya.
harus tidak boleh melebihi lendutan batas minimumnya atau izinnya gitu ya. Sehingga eh, aman atau komponen pada bangunan tersebut masih kategori aman gitu ya. Tidak terjadi eh, kerusakan lah gitu ya. Nah, kemudian yang tahap berikutnya adalah kita menghitung beban ya, beban-beban yang bekerja pada plat lantai yang akan kita rencanakan ya penulangannya. Nah, beban apa aja itu? Beban mati ya, kemudian beban mati tambahan. Beban mati itu ya dari berat sendiri struktur part lantai ya, dikalikan dengan berat jenisnya tentunya ya. Kemudian ada spesi, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Ada keramik. Nah, keramik ini juga mestinya harus jelas spesifikasinya ya. Karena apa? Keramik itu ya beda jenisnya, beda juga beratnya ya. Kalau kita misalnya menggunakan lantai kita misalnya porselin gitu ya atau baru batu alam yang relatif dia berat ya gunakan itu gitu ya. Sehingga nanti pada tahap pelaksanaan ya jangan sampai melenceng terhadap desain awal. Karena apa? Perubahan material itu juga akan mempengaruhi beban yang bekerja pada struktur ya. Kemudian ada kerangka, misalnya kerangka plafon lantai bawahnya gitu kan. Biasanya itu di kerangka-kerangka plafon itu biasanya ditembak atau digantungkan di plat lantai ya. Sehingga itu juga akan membebani plat lantai ya. Ya kalau mungkin plafonnya relatif bahan ringan misalnya kayak eh, PPC gitu ya, yang jenis yang baru sekarang ini atau plywood yang tipis-tipis mungkin 3 mili mungkin nggak terlalu signifikan pengaruhnya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan plafon yang relatif tebal dan berat, misalnya apa gipsum 9 milimeter atau 1,2 senti misalnya, itu kan relatif berat ya. Ya kalau bentang-bentang pendek, ya mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau bentang yang kita desain adalah bentang yang cukup panjang, maka itu juga akan membebani dari struktur plat lantai ya. Jadi itu juga akan kita rekap gitu ya, kita hitung, kita kalkulasi ya. Kemudian beban hidup ini juga diatur dalam SNI ya, yaitu di Peraturan Pembebanan Indonesia. Tergantung nanti fungsi bangunan yang kita desain itu fungsinya untuk apa. Misalnya untuk ruang kelas ya akan berbeda dengan beban hidup difungsikan untuk rumah tinggal ya, atau misalnya bioskop ya, atau bahkan misalnya kita di eh, kalau kita ke Banjarmasin kan ada itu apa ruang parkirnya di bagian bangunannya di atas gitu ya, masuk ke ruangan lantai berapa misalnya. Nah itu juga akan berbeda nanti nilai beban hidupnya ya, sehingga nanti akan tergantung dari eh, bangunan itu difungsikan untuk apa, ruangan itu difungsikan untuk apa ya. Nanti dikalkulasi ya. Selanjutnya setelah kita rekapitulasi, misalnya kita kalkulasi semua beban ya, termasuk juga nanti ada misalnya beban gempa gitu ya, dan lain sebagainya ya. Maka nanti itu kita lanjut dengan beban terfaktor atau beban kombinasi ya. Seperti yang kita sudah hitung kemarin ya, 1,2 D, 1,6 L yang tadi. Nah, itu adalah sesuai dengan aturan SNI gitu ya. Nah, itu tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu kita menghitung momen akibat beban terfaktor ya. Ini tadi ya, beban hitungan momen ini tadi yaitu tadi kita menggunakan koefisien momen tadi yang di halaman 17 tadi, 17 dan 18. Nah, itulah kita menggunakan ini ya. Kalau kita di balok kemarin, balok baja ya itu tadi ya, ada namanya momen primer. Kemarin sudah saya share ini buku teknik sipilnya, bisa diinstal di laptopnya. Nanti di situ ada eh, jenis pembebanan juga sudah ada. Itu agak relatif lengkap lah di buku itu ya. Juga momen primer ya, yaitu 1/8 QU kali L kuadrat. Nah, kalau kita untuk analisis plat lantai, kita tidak menggunakan itu, tapi menggunakan koefisien momen yang ini ya.
untuk plat lantai. Nah, selanjutnya kita menghitung luas tulangan dengan memperhatikan batas tulang atau rasio gitu ya. Rasio penulangan ya. Kita harus menghitung nanti row minimumnya ya, kemudian row perlu ya, kemudian row maksimum ya, row maksimum. Nanti komposisinya seperti ini ya. Row minimum harus lebih besar atau row minimum lebih kecil atau sama dengan row lebih kecil atau lebih sama dengan row maksimum ya. Pak, gimana kalau nanti nilai row-nya yang kita hitung itu kurang dari row minimum? Nah, berarti kita menggunakan row minimum ya. Artinya apa? Artinya bahwa row minimum yang kita desain di penulangan untuk plat lantai kita itu ada minimumnya. Walaupun nanti hitungannya ternyata nilainya lebih kecil dari row minimum ya. Sehingga tetap kita hitung menggunakan row minimum ya. Pak, gimana kalau nanti row nilainya lebih besar dari row maksimum itu ya nilainya ya, maka solusinya kita harus mempertebal plat lantainya ya, atau kita mendesain nanti tulangannya tulangan rangkap ya. Ini mungkin sudah kita bahas juga di baja satu ya, analisis tulangan tunggal dan tulangan rangkap ya, di baja satu di beton satu ya. Nah, makanya sebenarnya ini tahapan-tahapan sama persis kita menganalisis balok ya, karena prinsip dari plat lantai itu ya sama aja dengan plat lantai ya. Nah, kemudian yang sudah kita dapat kebutuhan tulangan luasan penampang tulangannya, kita lanjut ke perhitungan atau menentukan diameternya berapa ya, kemudian dengan jarak berapa gitu ya. Nah, di sini nanti tahapannya satu 2 3 4. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini adalah analisis seperti balok ya. Jadi kalau kita sudah bisa menganalisis balok, berarti kita juga bisa menganalisis plat lantai ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menghitung eh, kebutuhan tulangan ya. Pertama adalah kita menentukan dulu nilai beta satunya ya. Nah, nilai beta satu atau koefisien block stress ini ya, atau beta satu ini tergantung nanti jenis mutu beton yang kita gunakan ya. Kalau nanti nilai mutu betonnya FC di atas 30, di bawah 30 ya, antara 0 sampai 30, maka kita menggunakan beta satunya adalah 0,85. Ya, ini juga sama persis ya seperti balok. Pokoknya sama persis lah dengan baloknya analisisnya ya. Seperti kita hitung di di beton satu kemarin ya, semester kemarin. Kemudian jika nilai mutu betonnya antara 30 sampai 55 MPa, ini mutu normal lah ya. Ini mutu rendah ya, dan ini mutu tinggi ya. Nah, kita menggunakan beta satunya ini ya, cara ini. Kemudian kalau menggunakan mutu tinggi ya, ya ini beta satu 0,65 ya. Kemudian momen nominal komponen lentur ya, untuk beton itu 0,8 ya. Kalau kemarin kita dibaca ya, itu 0,9. Silahkan nanti cek lagi di materi kita kemarin ya. Jadi untuk menghitung apa koefisien untuk momen lentur ya baja itu 0,9 ya. Sedangkan untuk balok kita menggunakan beton kita menggunakan 0,8 ya. Nah, ini sudah ditetapkan oleh sesuai dengan SNI ya, nilai-nilai ini tadi. Jadi kita tidak bisa mengotak-atik ya. 0,8, 0,9 ya itu semuanya sudah dianalisis oleh para ahli kenapa nilai-nilai tersebut digunakan gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung rasio tulangan minimum. Nah, ini ya, seperti yang sudah disampaikan tadi di step keempat ya, yaitu rho minimum ini tadi ya, ini nilainya ya. Rho minimum 1,4.
per FY ya untuk mutu beton 30 MPa ya. Sedangkan raw minimum untuk di atas 30 MPa kita menggunakan ini nilainya ya. Ini langkah-langkahnya ya. Tetapi tidak boleh kurang dari ini. Jadi rasio tulangan minimum tadi ya ini tadi tidak boleh kurang ini ya. Kemudian kita menghitung rho maksimum tadi ya. Tadi kan parameternya rho minimum ya harus lebih kecil dari rho tulangan perlu ya. Kemudian rho maksimumnya. Ya. Makanya kita hitung nilai dari rho minimum dan rho maksimum ya. Dan ini juga kita hitung ya. Nah, untuk menghitung tulangan apa rasio tulangan maksimumnya atau rho max-nya ya. Ini adalah rumusnya 0,75 kali rho B ya, di mana rho B itu nih. Nanti kita di contoh aja kita hitung nanti ya, apa namanya perhitungannya ya, biar lebih eh, paham maksudnya lebih ke contoh lah gitu ya, untuk analisis contoh. Nah di sini hanya sebenarnya eh, kita mempelajari tahapan-tahapannya dulu ya sebelum kita melangkah ke contoh perhitungan ya, supaya kita nanti bisa memahaminya ya. Ini row balance-nya. Jadi kalau dapat nanti row balance-nya ya, maka kita kalikan 0,75. Maka ini adalah row maksimumnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah row perlu ya. Nilai row-nya ya. Yaitu row sama dengan 1/M ya dikali satu kurang dan seterusnya ya. Di mana nilai M-nya adalah FY per 0,85 kali FC ya. Ini untuk nilai M ini tadi ya. Sedangkan nilai nilai untuk nilai Rn ya ini rumusnya ya. Nah, nilai Rn ini adalah menggunakan rumus momen nominal dari struktur yang sudah kita dapatkan dari perhitungan koefisien momen plat lantai tadi ya. Kemudian nilai B ya. B ini adalah lebar dari penampang plat lantai ya. Jadi kita di sini mengambil sampel hanya 1 meter ya plat lantai ini. Jadi nanti kita gunakan B ini adalah 1 meter aja ya. Pak, misalnya gini, Pak, lantai plat kita kan lebarnya 6 meter, Pak. Misalnya 6 kali 3 meter, Pak, misalnya kan. Ya, di plat lantai. Tapi kenapa ngambil tebal? Nah ini ya, kita hanya cukup mengambil satu sampel, apa, potongan gitu ya, 1 meter ya. Nah ini, plat lantainya ya, misalnya 1 meter. Nah, ketika nanti yang kita analisis 1 meter ini dapatnya misalnya diameter 12 dengan jarak antar tulangan misalnya 15 cm, maka di 1 meter ini ya, maka nanti perlakuan kita 1 meter ini dan seterusnya ya 1 meter sama ya di plat berikutnya gitu ya. Jadi tidak perlu kita misalnya di sini 6 meter ya, kita hitung ininya lebarnya 6 meter gitu nggak perlu ya. Tapi cukup kita ambil sampel perhitungannya adalah untuk mempermudah lah gitu ya 1 meter sehingga nilai B-nya ini adalah 1 meter atau 1000 mili ya. 1000 mili. Nah, sedangkan untuk nilai D kuadratnya ini adalah, nah, kalau misalnya ini tebal ya, ini tebal plat lantai kita ya. Nah, ini adalah H ya. Nah, sedangkan di sini inilah kita letakkan tulangan dari eh, plat lantai kita misalnya ya. Nah, D ini adalah nilai D dikurang dari selimut beton ya. Nah, ini D-nya ya. Ini adalah DS atau selimut betonnya. Jadi H sama dengan D sama dengan ya H dikurang DS ya. Jadi itu adalah nilai D yang ini ya.
Jadi dari atas ini sampai ke D ini, selimut beton ini diambil dari asnya ya, as tulangan yang kita rencanakan itu berapa ya. Kalau misalnya selimut betonnya adalah 3 senti ya, misalnya kita dapatkan nanti eh, tebal plat lantai kita misalnya 13 ya, 13 atau 130 mili ya, sedangkan ini adalah 30 mili, maka nilai D-nya adalah 100. Ya, nanti contoh lah mungkin di perhitungan contoh kita ya. Nah, itu untuk nilai RN-nya ya. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya adalah kita membandingkan nilai antara row minimum ya, kemudian row perlu dan row maksimum ya. Nah, ini ya. Jika row perlu atau row ada ya lebih besar daripada row maksimum, maka tebal minimum harus dibesar. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau misalnya jika nilai row maksimumnya lebih besar dari row yang ada atau row perlu ya, row nilai row ini ya, maka kita harus mempertebal plat lantai. Artinya plat lantai kita tidak sanggup lah bahasanya ya. Atau kita menggunakan eh, penulangan rangkap ya. Jadi ini tadi kan di bagian bawah ya. Nah, sekarang kita tambah penggunaan rangkap. Nah, nanti rumusnya juga akan semakin panjang lah gitu ya. Kalaupun nanti eh, solusinya satu-satunya kita tidak mau misalnya menggunakan tulangan rangkap seperti ini, cukup kita memperbesar ketebalan plat lantainya, ya sah-sah aja gitu ya. Tinggal nanti eh, kita sebagai misalnya sebagai perencana gitu ya, tinggal kita kalkulasi ya, karena kembali lagi keberadaan kita di sini adalah sebagai perencana adalah mm, faktor, maksudnya pertimbangannya gitu ya, bahwa efisiensi, maka tinggal kita lihat gitu ya, lebih untung mana kita menambah tulangan double dibanding kita mempertebal sedikit plat lantainya gitu ya. Tinggal dikalkulasikan ya, eh, yang mana paling efektif, terhemat mana ya. Ya, jangan kita bandingkan hanya misalnya bangunan yang kecil gitu ya, tetapi di sini adalah bangunan di mana nanti ketika kita nambah 1 senti aja eh, ketebalan plat lantainya itu bisa berdampak jutaan ya harga gitu ya. Dampaknya mungkin satu Avanza itu gitu ya. Apalagi bangunan-bangunan yang memang relatif bangunan cukup besar misalnya, sehingga eh, apapun keputusan kita nanti